Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali. Tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Iluk Lonely Cat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengecek lebah apis serana yang kemarin saya dapatkan dari alam ya teman-teman. Jadi ini agak berbeda karena kemarin itu saya dapatkan dari alam itu, saya bawa atau saya ambil itu hanya menggunakan karung ya teman-teman. Jadi hari ini saya ingin melangsungkan video tersebut ya, karena kemarin itu ceritanya videonya belum tuntas seperti itu ya. Jadi sambil kita melihat perkembangannya seperti apa untuk hari ini, teman-teman ingin saya ajak untuk mengecek lebahnya. Dan kenapa kemarin itu saya gunakan karung untuk memindahkan lebah apis serana ini dari alam ke kotak budidaya. Jadi ceritanya kemarin itu saya hanya dikabari teman ya, dan posisinya saya tidak berada di rumah ya teman-teman. Jadi saya langsung ke lokasinya bersama teman saya. Dan untuk madu ataupun sisir sarangnya itu ceritanya diminta ya teman-teman. Jadi ini koloni tanpa sisir sarang ya. Jadi hanya koloni lebahnya saja yang saya bawa seperti itu. Nah, seperti apa perkembangannya langsung saja kita lihat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat daripada pintu keluar masuk daripada koloni lebah ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa koloni lebah ini itu belum melakukan aktivitas normal ya. Karena apa? Karena di sini kita bisa melihat keluar masuk ataupun aktivitas lebahnya ini masih melakukan swarming di depan pintu keluar masuk kotaknya ya. Nah, ini menandakan bahwa koloni lebah ini baru melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru ya teman-teman. Jadi normalnya lebah itu apabila sudah melakukan aktivitas normal itu biasanya mereka tidak ragu ya teman-teman. Tidak ragu di sini berarti mereka itu saat pergi ya langsung pergi begitu saja, langsung cus pergi untuk mencari nektar bunga ataupun serbuk sari bunga, dan pulangnya juga langsung set masuk ke dalam pintu sini. Paling mampir sebentar ke sini set langsung masuk shoot gitu ya teman-teman. Jadi nggak melakukan swarming seperti ini ya, seperti yang bisa dilihat teman-teman ini. Ini kan melakukan swarming ya. Nah, tuh. Jadi mereka itu belum melakukan aktivitas normalnya lebah madu apis serana ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Saat mereka itu sudah melakukan aktivitas normal, mereka itu tidak akan terlihat banyak yang melakukan swarming ataupun berterbangan di depan sarang seperti ini ya. Ada momen seperti itu, akan tetapi hanya di jam-jam tertentu. Biasanya itu siang hari jam-jam satuan dan sore hari sekitar jam 3-an itu. Dan pagi hari biasanya juga akan melakukan kegiatan serupa melakukan swarming di jam-jam 9 pagi. Akan tetapi itu momennya cukup jarang-jarang ya. Hanya saat lebah akan pecah koloni, biasanya jam-jam pagi juga melakukan swarming di depan pintu, dan itu sering sekali seperti itu. Selain apa yang sudah saya bahas tadi ya teman-teman, jadi ini lebahnya saya lihat untuk aktivitasnya juga belum membawa polen ataupun serbuk sari bunga masuk ya. Jadi ini lebahnya baru melakukan observasi terhadap lingkungan saja. Mereka kemungkinan baru melihat-lihat area sekitar sini ya teman-teman. Jadi mereka baru mengenali lingkungan seperti itu, beradaptasi terhadap lingkungan. Oke teman-teman, kita berpindah ke belakang ya teman-teman. Nah, kita langsung saja cek kotaknya, apakah karungnya kemarin itu berhasil ditinggalkan oleh lebahnya dan lebahnya nempel di atas. Kita buktikan ya teman-teman. Nah, karena kemarin itu masih ada karungnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Ini karungnya ya. Nah, ini akan saya keluarkan, ini karungnya masih ada yang itu. Coba keluarkan dulu, nanti kita cek seperti apa
perkembangan lebah di dalam kotak budidaya ini teman-teman. Tapi kita intip aja ya. Kita pelan-pelan keluarkan karungnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kemarin itu lebahnya full nempel di sini ya teman-teman, di karung ini kemarin. Bisa dipakai baju gini kemarin teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat videonya seperti itu, nempel di sini semua ya kemarin. Nah, oke, langsung saja kita lihat seperti apa yang ada di dalam kotak budidaya ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ya, ini penampakan dari belakang kotak budidaya ini. Dan ini masih banyak lebah-lebah yang mati ya teman-teman. Nah ini dia, banyak lebah yang mati, kemungkinan kemarin itu tergencet atau gimana gitu ya, kita hilangkan. Nah untuk di dalamnya kita intip teman-teman, ini ada lebah-lebah yang mati muda. Lebah muda yang mati kemungkinan karena baru fase adaptasi tersebut teman-teman. Nah ini dia penampakan lebahnya di dalam sarang ya teman-teman. Nah, itu dia, untuk koloninya lumayan ya teman-teman, lumayan banyak. Dan untuk lebahnya ini warnanya cenderung tidak gelap ya teman-teman, cenderung cerah atau cenderung kekuningan ya. Biasanya ada koloni lebah itu warnanya cenderung hitam-hitam itu ya. Akan tetapi bukan lebah yang tidak memiliki ratu. Karena lebah yang tidak memiliki ratu itu ini teman-teman, lebahnya itu cenderung warnanya hitam ya. Hitamnya itu menjadi banyak dan warnanya mengkilap seperti berminyak teman-teman. Nah kalau tidak mengkilap seperti ini dan tidak terlihat berminyak, itu ada ratunya teman-teman. Nah ini di lantainya ada lebah yang mati ya teman-teman, ada beberapa lebah yang mati. Ini kemungkinan karena lebah ini belum beradaptasi ya teman-teman. Untuk koloninya ini belum beradaptasi terhadap lingkungan, jadi belum membawa stok makanan masuk seperti madu ataupun serbuk sari. Nah dan saya lihat yang mati itu adalah lebah yang masih muda ya teman-teman. Jadi mereka belum bisa makan ya, karena di sini itu kemarin saya bawa itu full hanya koloninya ya, tanpa sisiran sarang sama sekali, dan stok madunya juga nggak ada. Jadi cuma full koloninya saja teman-teman. Nah ini semoga cepat adaptasi terhadap lingkungan, jadi biar cepat berkembang biak teman-teman, dan biar cepat produktif menghasilkan madu. Karena di tempat saya ini masih musim bunga ya teman-teman, ada bunga maoni, sengon, kelapa, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke teman-teman, itulah ya aktivitas saya hari ini tentang merawat lebah madu apis cerana, yang awalnya saya dapatkan dari alam, kemudian saya bawa pulang untuk saya budidayakan. Nah, meskipun video ini sederhana, akan tetapi saya berharap dapat menginspirasi teman-teman di luar sana ya. Karena dari budidaya lebah madu ini kita jadi lebih merasa lebih dekat dengan alam ya teman-teman. Karena dari budidaya lebah madu kita tentu saja harus menanam berbagai macam tanaman ya, dan menanam bunga-bungaan. Jadi intinya kita menanam tanaman yang berbunga. Dari budidaya lebah madu ini yang saya rasakan adalah saya itu merasa lebih tenang ya teman-teman. Ya karena itu tadi saya merasa lebih tenang karena saya merasa lebih dekat dengan alam seperti itu. Karena aktivitas saya itu jadi mau nggak mau ya, itu saya harus masuk ke hutan mencari lebah seperti itu. Dan dari masuk ke hutan-hutan tersebut itu saya merasa tenang seperti itu teman-teman. Karena tidak bising, kita hanya mungkin kalau pas kita lewat di sungai kita bisa mendengarkan gemericik air sungai, dan saat kita masuk ke hutan kita bisa mendengarkan suara angin, suara burung dan sebagainya seperti itu teman-teman. Jadi dengan berbudidaya lebah madu ini intinya adalah
hidup kita itu menjadi tenang seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru saja ataupun yang belum mengenal lebah madu atau belum berternak lebah madu, silahkan mencoba satu koloni saja teman-teman. Insya Allah dari satu koloni tersebut bisa memicu ketenangan hati teman-teman semua. Oke, mungkin video hari ini sampai di sini dulu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.